85% bisa kita lihat bahwa saudara kita dalam keadaan sakratul maut. Yang pertama, dia dalam posisi tidur, dagu lebih tinggi daripada keningnya. Yang kedua, lidahnya sudah mulai masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita sebagai umat manusia yang beriman. Selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada rahmatan lil alamin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan program Syiar Ramadan Majelis Dai Kebangsaan, kami beri judul tausiah menghadapi sakratul maut. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Untuk itu alangkah sangat perlu bagi kita bersama, seandainya kita dihadapkan kepada saudara kita, famili kita, tetangga kita, mereka dalam keadaan sakratul maut, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang sedang sakratul maut tersebut. Untuk itu marilah kita perhatikan, marilah kita pelajari kembali. Kenapa demikian? Di dalam hidup bermasyarakat, kadang-kadang saudaranya dalam keadaan sakratul maut, tapi keluarganya tidak paham dan tidak mengerti bahwa keluarganya dalam berperang dalam sakratul maut tersebut. Untuk itu pada hari ini, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita sama-sama memperhatikan, sama-sama menyikapi. Apabila kita dihadapkan kepada sakratul maut, kita tidak lagi panik, kita tidak lagi bingung, tapi kita perlu memperhatikan, menyelamatkan saudara kita, menyelamatkan masyarakat kita, supaya dia pergi meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana kita menyikapi saudara kita yang dalam sakratul maut. Seandainya kita dipanggil, seandainya kita dibawa oleh keluarga kita, keluarganya dalam keadaan sakratul maut, bagaimana kita memberikan kepada keluarga mereka? Dia tidak panik, dia tidak gundah gulana, tapi dia siap mental menghadapi perpisahan alam dunia ke alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ajarilah saudaramu yang sedang sakratul maut membaca kalimat tahlil. Kaum muslimin para pemirsa yang berbahagia, kita sudah mengetahui dan malah kita hafal kalimat tahlil, tapi bagaimana kita menuntun saudara kita yang sedang sakratul maut, tuntunan kita terbantu saudara kita yang sedang sakratul maut. Yang pertama, apabila kita dihadapkan kepada keluarga kita, dihadapkan kepada masyarakat kita yang sedang sakratul maut, kita perhatikan apakah orang yang sedang sakratul maut tersebut dia menuntun dirinya sendiri atau dia diam beribu bahasa. Kita contohkan para pemirsa, di masyarakat, di rumah orang, di rumah sakit, kadang saudaranya, orang tuanya berperang, tapi anaknya tidak paham
Maka anaknya hanya menangis dan menangis, bukan membantu orang tuanya, bukan membantu saudaranya dalam keadaan sakratul maut ini. Bagaimana contohnya para pemirsa? Seperti ini saudara kita di dalam berperang. Kata beliau, Allah, Allah, Allah. Apa yang dia lafazkan? Kalimat Allah. Seandainya dia menuntun dirinya sendiri, kita yang berada di lingkungan di mana beliau ditidurkan, kita diam. Jangan kita ganggu dia karena dia sedang sakratul maut. Ada yang diam beribu bahasa, maka kita tuntun mereka. Apa yang kita lafazkan? Bisikkan ke telinganya sebelah kanan kalimat-kalimat tahlil tadi. La ilaha illallah. Seandainya mereka mengikuti bacaan tersebut, kita yang menuntun, menyimak orang yang sedang sakarat tersebut. Kalau dia diam, kita mengingatkan kepada beliau. Tapi apa para pemirsa yang berbahagia di masyarakat? Kadang-kadang di bagian kepala, seorang anak membacakan kalimat tahlil kayak orang ratik. Apa katanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan sebelah kirinya seperti Qori dan Qori'ah membaca Al-Quran. Apa kata anak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lantang Yasin di sebelah kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sebelah kanan membacakan kalimat tahlil, di sebelah kiri membacakan Yasin. Mana yang diikuti oleh orang yang sedang sakratul maut? Mereka tidak tertolong, malahan mereka terganggu dengan bisikan-bisikan yang dilakukan oleh orang yang menuntunnya. Maka dari itu, pemirsa yang berbahagia, pembacaan surah Yasin yang kita bacakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakratul maut, bacalah dari lutut ke bawah, tapi tidak dijaharkan, tapi sir. Kenapa Yasin itu dibacakan kepada orang yang sedang sakratul maut? Yang pertama, mengusir setan laknatullah yang mengganggu orang yang sedang sakratul maut. Yang kedua, memudahkan roh berangkat dari badan. Maka luruskan bacaan. Kadang-kadang kita lihat di masyarakat membaca Yasin terbata-bata dalam keadaan menangis. Apa kata anak? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu pemirsa membaca Al-Quran. Lebih baik kita diam, jangan membaca. Karena kalimat yang kita baca tidak sesuai dengan makra yang kita pelajari. Makanya kata Allah, kalau kita tidak lurus membaca ayat-ayat Allah, lebih baik kita diam. Ini kita saksikan di masyarakat. Tidak semua saudara kita, tidak semua umat muslim yang memahami seperti ini. Perlu kita tahu ciri-ciri dari sakratul maut itu tersebut. Sebagai pengalaman kami di lapangan, 85% bisa kita lihat bahwa saudara kita dalam keadaan sakratul maut. Yang pertama, dia dalam posisi tidur, dagu lebih tinggi daripada keningnya. Seperti ini dia pemirsa kalau dia tidur. Berarti tinggi dagu daripada kening. Yang pertama. Yang kedua, lidahnya sudah mulai masuk ke dalam. Dan yang ketiga, dia kita panggil tidak menjawab lagi. Dan kakinya posisi tidur. Kalau orang normal masih hidup, jari-jari berdiri. Tapi orang yang sedang sakarat, perlahan demi perlahan jari akan merunduk. Dan yang keempat, rambut kita pegang, rambut tidak berbunyi lagi. Maka disitulah ciri-ciri yang harus kita ketahui sewaktu kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang sakratul maut. Kita katakan kepada saudaranya, kita katakan kepada keluarganya bahwa orang tua kita dalam keadaan sakratul maut. Maka bantulah mereka. Tapi apa yang hendak dikata? Kita lihat di rumah sakit, di ruang ICU. Saudara kita berperang sendirian di rumah sakit. Tapi anaknya di luar enak-enak saja makan dan minum. Dia tidak mengerti dan tidak paham. Setelah kami masuk ke dalam ruang ICU,
setelah kami lihat dan kami perhatikan orang yang koma di rumah sakit, dia mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anaknya, dia mendengar apa yang kita lakukan di sekitarnya. Makanya sebelum kita terlambat, pertolongan akhir kita kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, marilah kita menghadapinya tidak dalam keadaan panik, tapi tuntunlah mereka supaya mereka bisa berjalan menghadap Allah dengan baik. Husnul khotimah. Para pemirsa yang budiman, kita sebagai manusia pasti merasakan kematian. Sekurang-kurangnya kematian itu hadir di tengah-tengah kita. Makanya dalam menghadapi sakratul maut ini, marilah kita sama-sama memperhatikan dan sama-sama menuntun saudara kita. Karena itu adalah pertolongan terakhir meninggalkan alam dunia yang fana ini. Tidak ada satupun niat kita, orang tua kita, keluarga kita berpulang menghadap Allah itu tidak berbuat baik atau tidak beriman, tidak membaca kalimat Allah. Maka tuntunlah saudara kita. Berikanlah saudara kita kepada jalan kebaikan. Mudah-mudahan dalam hadapi sakratul maut kita bisa menuntun saudara kita menghadap Allah menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita lihat ke rumah sakit. Saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, kadang-kadang mereka berjuang untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang tidak diperhatikan oleh tetangganya. Kadang-kadang tidak diperhatikan oleh keluarganya. Apakah ini suatu problem? Iya. Kenapa demikian? Karena kami melihat tidak semua keluarga, tidak semua masyarakat yang paham, seakan-akan mereka beranggapan orang yang terbaring di ruang ICU itu dia tidak mendengar apa-apa. Tetapi kami punya pengalaman. Ada teman kami, saudara kami yang 100 hari koma di rumah sakit. Kami tuntun beliau. Kami terjun ke lapangan, kaum muslimin. Kami katakan, Ustadz, apakah Ustadz mendengar suara kami? Memang dia tidak menjawab. Ustadz, ikutilah apa yang kami lafazkan. La ilaha illallah. Memang bibirnya tidak bergerak. Tetapi setelah dia siuman 103 hari setelah itu, dia sadar kembali. Seperti sampai hari ini dia masih hidup. Apa kata beliau kepada kami? Ustazah, sewaktu ustazah datang kepada kami, sewaktu saya terbaring di rumah sakit koma 100 hari di rumah sakit M. Jamil. Sekarang mari kita adu dokumen kita. Apa yang kita adu? Yang ustazah ucapkan ke saya ini benar atau salah, ada kurang atau lebihnya. Tolong ustazah simak yang ustazah katakan kepada saya sewaktu saya sedang siuman itu. Apa kata ustazah? Ustadz pasti mendengar apa yang saya lafazkan. Ikuti saya Ustadz. La ilaha illallah. Apa jawab saya hari itu ustazah? Uni, saya belum meninggal. Ternyata pengalaman beliau diceritakan 100 hari itu dia koma di rumah sakit, dia telah langlang buana kemana-mana. Padahal dia sempat masuk ke dalam alam barzah. Dan dia sempat pula melihat buku kanan dan buku kiri diberikan kepadanya. Apa katanya? Sewaktu kita dalam keadaan koma itu, siapa yang berada di lingkungan kita, apa yang dikatakan orang, kita jelas mendengar, tapi mulut kita terkunci. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari cerita tadi nampaklah oleh kita, seandainya kita dihadapkan kepada saudara-saudara kita, dihadapkan kepada anak famili kita sedang sakarat, ajarilah mereka kalimat-kalimat yang baik. Bacakanlah surah Yasin kepada beliau supaya beliau pergi dengan selamat. Jangan kita biarkan dia pergi tidak membaca kalimah-kalimah. Makanya perlu kita ingatkan kembali kaum muslimin dan muslimat.
Kita tiap hari mati. Merasakan mati itu, tapi belum ajal. Sewaktu kita tidur, baik di siang hari, baik di malam hari, kita, jasad kita, roh telah berangkat dari jasad, tapi nanti dia kembali masuk ke dalam jasad kita. Makanya kita hidup. Perlu kita perhatikan sekali sewaktu kita tidur. Doa akan tidur. Apa kata kita? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dan dengan nama Engkau aku mati. Berarti kita sudah siap untuk mati. Maka di mana saja kita berada, kita di dalam kendaraan, kita di kantor, apabila kita istirahat, jangan lupa kita baca doa tidur. Kenapa demikian? Malaikat Israel itu datang, tidak diundang dan tidak dibisikkan kepada kita. Dia datang pada waktu-waktu tertentu. Sedetik tidak bisa kita kurangi, sedetik tidak bisa kita lebihkan. Maka dia datang dalam posisi apa saja sesuai dengan perintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jelaslah bagi kita sewaktu kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan dan menghidupkan kita kembali. Berarti tiap hari kita mati, tapi belum ajal. Tapi kalau sudah ajal, akan diumumkan di masjid dan mushola di sekitar rumah kita telah berpulang ke rahmatullah saudara kita. Maka tahulah orang bahwa kita berpulang ke rahmatullah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alangkah baiknya, alangkah pentingnya apabila kita dihadapkan kepada saudara kita yang sedang sakratul maut, maka bimbinglah mereka. Jangan kita biarkan mereka berangkat sendirian. Karena satu-satunya yang kita idam-idamkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat bagi kita ke depan apabila kita dihadapkan kepada saudara kita yang sedang sakratul maut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.